Untuk adicara salajengipun adicara inti menika dumateng panjenenganipun Bapak Bupati terpilih Bapak Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sambutan dilajengaken ugi nanti prosesi potong tumpeng dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Sigit Pamungkas wedal sasana disumanggaaken. Monggo. Niki kok tesih bentong-bentong niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sederek-sederek sedulur warga Desa Mojorejo, khususipun Dukuh Ngembat ingkang kula tresnani, yang kita hormati Mas Lurah, Mas Harno, matur nuwun rawuhipun, dan semua perangkat Desa Mojorejo yang hadir, Mas Pak RT, Pak Bayan, Bu Bayan, matur nuwun sangat semuanya. Ini saya dulu sekolah SD, itu ada 4 orang yang bersama saya. Itu ada Mas Purwanto pun ini. Mas Purwanto, oh enten lho. Mas Purwanto, Mas Kuprit, nah, Mas Kuprit, Mas Priyanto, Nyonya, itu Nyonya niki. Tengwingking, delik. Ya. Terus Mas Hartono itu berarti subur, yeah. Kalimantan, Magelang ketinggalan. Kalian Mas Siti, dan itu rencang-rencang kula zaman sekolah wonten SD Mojorejo Setunggal. Zaman dikebuki Pak Kasmin. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 10 Februari 2025 kula ingkang wonten ngajengi panjenengan sedaya badhe dilantik dados Bupati Kabupaten Sragen. Bupati Kabupaten Sragen sen asale saka Dukuh Ngembat Desa Mojorejo. Terus mboten saking liya-liya, mboten saking sanes-sanes Bupati Sragen 2025-2030 Sigit Pamungkas putrane Mbah Mardi Martowijaya Mbok Semi saking Dukuh Ngembat Desa Mojorejo. Untuk sampai pada titik itu Bapak Ibu sekalian, perjalanannya tidak mudah, perjalanannya mboten enteng, perjalanannya mboten lurus-lurus mawon, perjalanannya mboten apa, mboten gampang, yeah. Ditempuh dengan kerja keras, ditempuh dengan siang jadi malam, malam jadi siang, ditempuh dengan keberanian, ditempuh dengan kesabaran, ditempuh dengan laku prihatin. Jadi bukan simsalabim kemudian menjadi Bupati Kabupaten Sragen. Di sebagian masyarakat sampai hari H pemilihan masih meragukan Pak Sigit Suroto sing menang sampai hari H pencoblosan. Tapi bagi saya dan tim yakin 100% menang, dan tentu berkat doa dan dukungan panjenengan
sedoyo. Sebelum saya mencalonkan diri sebagai bupati, Bapak-Ibu sekalian, ini saya mau cerita panjang mawon nggih. Karena nek kampunge dhewe ra apa. Ben dadi inspirasi. Saya di kantor staf presiden. Di kantor staf presiden itu tugasnya 3. Satu, intinya tugasnya membantu presiden dan wakil presiden untuk mengawal program prioritas nasional. Terus program-program Pak Jokowi yang menjadi prioritas nasional itu dikawal. Yang menyangkut jalan, nyangkut waduk, menyangkut apa? Bangun-bangun IKN, pengembangan ekonomi, menjaga harmoni antar masyarakat, mengembangkan usaha, bisnis. Nah, itu program-program juga termasuk kesehatan, semua dikawal. Yang kedua, mengawal program atau mengawal isu-isu strategis. Isu-isu strategis itu persoalan-persoalan yang muncul di tengah jalannya pemerintahan. Yang ketiga, melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak menyangkut pelaksanaan program. Terus di kantor staf presiden tugasnya niku. Pada saat yang bersamaan, selain di kantor staf presiden, saya di komisaris salah satu BUMN. Salah satu BUMN, dan pada saat yang bersamaan juga saya masih aktif sebagai dosen, sebagai PNS di Universitas Gadjah Mada, dosen ilmu pemerintahan. Ketika saya mencalonkan diri, saya berhenti sebagai komisaris, berhenti sebagai PNS. Saya berhenti. Yang masih adalah sebagai bekerja di kantor staf presiden. Nah, itu posisi sebelum maju sebagai calon bupati. Nah, tadi saya sampaikan untuk bisa maju mendapatkan rekomendasi menjadi bupati Kabupaten Sragen ini juga tidak mudah. Kompetitor saya, pesaing saya yang ingin bertanding dengan saya itu yang mengusahakan supaya bagaimana wong desa iki anake petani iki ora iso maju. Ditemui bos-bos kloni ben ojo maju, dijegal, diusahakan buatan saged maju. Nah, niki boten gampil untuk mendapatkan rekomendasi. Wes oleh rekomendasi diisukan kayak paling golek balen. Kayak engko paling mau calon boneka, kayak engko paling mau etok-etokan. Nah, kayak orang duit kok iso menang. Nah, terus perjuangannya buatan gampil, perjuangannya berat. Karena menemui bos kula benor pesen ora oleh maju, peng bola balik. Terus Bapak Ibu sekalian, itu ringkasnya sehingga sampai kemudian menjadi calon bupati dan terpilih menjadi bupati. Alhamdulillah selama pencalonan ini saya dan Mbah Roto di hampir tidak kurang dari 6.000 RT, 6.000 RT seluruh Sragen itu ada kadernya Sigit Pamungkas dan Suroto. Minimal ada 3 kader di setiap RT di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, ini alhamdulillah jadi
wong desa saka ngembat niki koncone nggih kathah. Kula hitung niku mboten kurang saking 17.000. 17.000 napa? Rencang 17.000 tim yang bekerja bersama-sama memenangkan pasangan Sigit Pamungkas dan Suroto. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Masih banyak lagi relawan-relawan yang di luar struktur resmi yang dibangun. Jadi rencangnya kata sangat untuk memenangkan kontestasi ini. Bapak Ibu sekalian, saya dan Mbah Roto ini sama-sama sering saya sampaikan, sama-sama wong cilik nggih. Jenengan pun ngertos nggih, griya kula semua ini nggih. Enten sing dereng mriko. Enten. Pun nggih. Riyen pokoke adik-adik niki terutama adik-adik sing junior sing dereng ngertos. Kula SD-ne SD Mojorejo Tunggal, SMP-ne SMP Ndawung. Riyen sampai kelas 1 SMP Ndawung direwangi mlaku sekolah saking Ngembat. Nah, rencang kula niku Priyanto Bundin Priyanto. Nyonya Priyanto kalian Siti nggih. Nggih. Mas Kuprit teng Karangmalang. Terus lalu SMP kelas kalih pindah teng Puro, lalu setelah sampai dengan SMA. Setelah SMA kuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan ilmu pemerintahan. Setelah lulus sempat ngajar di Unsud sebagai dosen luar biasa di fisik di ilmu politik Unsud 2 tahun, kemudian pindah lagi balik ke Jogja menjadi asisten dosen, asisten jurusan, lalu diangkat sebagai PNS tahun 2005. Setelah jadi PNS tahun 2005, mengajar sampai dengan tahun 2012 di Jakarta, ikut seleksi anggota KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Pusat, yang mendaftar saat itu sekitar 600 orang seluruh Indonesia. 600 orang diseleksi oleh tim zamannya Pak SBY, dipilih dari 600 orang itu dipilih 14 orang. Akhirnya terpilih 14 orang oleh Pak SBY, dikirim ke DPR untuk dipilih 7 orang. Di DPR dipilih dari 14 dipilih 7 orang, saya terpilih salah satunya dan mendapatkan suara terbanyak di DPR. Jadi semua fraksi, semua partai di DPR itu milih Sigit Pamungkas. Dan yang penting nih, menjadi anggota KPU RI termuda saat itu. Jadi saya terpilih itu usianya 35 tahun. Dan dengan 35 tahun teng pundi niku? Macul. 35 tahun kendaraan kula itu plate mun plat di bawahnya Menteri RFS. Tengok. Acara-acara itu ya sak baris karo Pak Menteri-menteri. Umur 35 tahun. Niku tiyang pundi tiyang ngembat. Tiyang ngembat. Sak Indonesia pilih pitu dan termuda. Jadi setelah selesai di KPU, dulu anggaran yang saya kelola pas pemilu 2014 itu 16 triliun. Kabupaten Sragen pinten Pak? 2,3 triliun. Kula pernah mengelola anggaran 16 triliun. Kabupaten Sragen 2,3 triliun kalau tidak salah. Nah, setelah di KPU RI, saya tetap di Jakarta dan kemudian di kantor staf Presiden.
kemudian nyalon sebagai pati. Yang penting sekalian Bapak Ibu sekalian, mungkin apakah ada yang membayangkan warga Ngembat niki anak Mbah Mardi, anak Mbok Semin niki dadi bupati? Blas. Mboten enten kan? Mboten enten. Mana gambare? Mboten enten gambare kan mboten enten. Nggih, mboten enten. Tapi nah niku kekuatan doa, kekuatan bersungguh-sungguh, kekuatan prihatin wong tuane. Nggih, usahanya kita sendiri itu bergabung semuanya. Terus kalau kita sekarang menjadi orang tua ya memprihatini anaknya putune. Sing diprihatini kudu berusaha keras. Orang wong tuane kon prihatin anaknya petakilan katanya. Kayak Didi ya? Terus saya sami-sami, nah, sing adik-adik ini, sing sekolah harus sama-sama, ya sama-sama untuk kita berhasil. Gitu. Dalam perjuangan ini, Kang Mas Kulo, Mas Juki, Niko Mas Juki yang tanda ketinggalan bawah. Mas Juki punya Mas Juki. Juragan Buku sponsor. Sponsor utama. Sponsor aku mek jago bupati ada sponsor. Kebangetan kok Pak Juki ya. Sponsori ini kan. Ini kan yang bantu waktu saya kuliah Bapak Ibu sekalian, beliaunya Satpam waktu itu. Satpam di Depok. Jakarta, di Depok sana. Satpam, saya sekolah kuliah ya dikirimi duit nih, kirimi duit bulanan gitu. Kalau pas riyen sempat main teng Depok sana, teng kosane Mas Juki, wah ya mesake. Mesake. Ngirimin cepat ya. Ngirimin cepat saja. Nah, tapi yang penting juga adik-adik ya, ini untuk adik-adik ini. Kuliah seolah-olah harus punya lengkap semua fasilitasnya gitu. Kalau saya kan nggak nyangka juga bisa kuliah. Dari pulang bayangin ngoten lulus SMA nih. Nah, aku ora iso kuliah, aku arek pesantren no Jawa Timur. Kalau mau menyiapkan mental malam. Nah, ora kuliah ajeng nyantri no Jawa Timur, no daerah Kediri mereka pun siapkan. Dan alhamdulillah angsal bebas masuk UGM. Yang SMA tunggal ada prioritas mendapatkan jatah masuk UGM. Akhirnya saya kuliah di sana. Nah, kuliah di sana tadi tidak punya bayangan kuliah karena nggak duit nih bahu. Nggak punya duit, nggak punya ragam. Setelah kuliah di sana, dalam perjalanan kuliah itu kos saya adalah di makam, di Cungkup, di komplek makam UGM. Kalau jenengan nanti ke Jogja, enten nyari makam UGM ya. Makam UGM itu makam profesor doktornya UGM. Situ enten makam keluarga, makam umum. Nah, saya tinggal di situ. Enten masjid, saya tinggal di situ dengan beberapa orang. Nah, kalau Rewangi tinggal di makam. Terus jenengan teng mriko tesih niku anu Cungkup. Kemarin sebelum nyalon saya lihat tempat tinggal saya di sana itu sekarang ditempati pencari rongsok. Jadi nggih napak tilas ditempati oleh rongsok, pencari rongsok gitu. Sekarang dari Jakarta, saya orang Jakarta mencari rongsok. Jadi kesana. Terus perjuangannya tidak mudah, ditempuh dengan segala ikhtiar. Jadi adik-adik khususipun warga Dukuh Ngembat, nek mboten duit yang penting duit semangat saged kuliah juga. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau saya simpulkan
kalau sebuah cita-cita, sebuah tujuan harus dicapai pada langkah yang ke-1000, bukan berarti langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tidak berguna. Dan kita tidak pernah tahu dari sebuah tujuan itu mana langkah pertama, langkah kedua, dan ketiga. Yang penting kita adalah berusaha. Ingat-ingat, kalau sebuah tujuan harus dicapai pada langkah ke-1000, bukan berarti langkah pertama, kedua, dan ketiga tidak berguna. Dan kita tidak pernah tahu mana langkah pertama dan kedua dan ketiga dari ujung mencapai tujuan ini. Sama dengan saya jadi bupati ini, saya tidak pernah tahu dan tidak pernah terbersit saya itu maju jadi bupati. Kalau bayangannya nggih, mikir ke nasional, Pak. Mikir ke nasional karena pergaulan saya itu di tingkat nasional. Pergaulan saya jarang bergaul di masyarakat Sragen karena tidak pernah, oh saya putra Sragen, saya hendak jadi bupati maka saya harus bergaul berteman dengan orang banyak Sragen, betul pernah. Ya, bergaul sewajarnya di Sragen karena tidak pernah membayangkan akan bergerak menjadi bupati Sragen. Tapi niki takdir Allah, pun pasti ini Gusti Allah, saya mengabdikan diri di Sragen. Jadi mohon doa restu nggih Bapak Ibu sekalian. Nah tadi Mas Lurah, Mas Harno sudah menyampaikan masalah infrastruktur beres. Bingung. Termasuk bensin. Gampang. Mas Ese. Mas Harno, Mas yang dereng jalan kabupaten pundi segera diajukan. Nanti kalau siap. Saya tadi juga mau panggil Mas Lurah untuk segera mengajukan di tahun ini supaya tahun depan bisa di ACC langsung dijalankan. Alhamdulillah nanti insya Allah antar semua termasuk usaha-usahanya masyarakat Mojorejo, Ngembat semuanya maju ya. Olahraganya nanti maju, semuanya kita majukan bersama-sama. Dan tentu tidak hanya untuk kita saja, tapi juga untuk tempat-tempat lain di Sragen. Karena yang membutuhkan pembangunan tidak hanya di Sragen. Tadi saya sampaikan tidak hanya di Mojorejo. Tadi saya sampaikan 10 Februari akan dilantik sebagai bupati jika tidak ada perubahan. Nah, pada saat saya dilantik, Bapak Ibu sekalian, saya ini menjadi bupatinya seluruh warga Sragen. Mboten bupatinya Ngembat Mojorejo saja. Mboten namung bupatine sing dukung mawon, tapi bupatinya seluruh yang dukung nampung mboten dukung. Sing orang dukung aja diperhatikan apa meneh sing terus semuanya diperhatikan untuk kemajuan kita bersama. Mboten nggih Bapak Ibu sekalian. Dan yang penting juga baru pertama kali dalam sejarah pilkada di Sragen seorang bupati yang terpilih menang di semua kecamatan di Sragen, dan itu hanya 20 kecamatan menang semua, dan itu yang mencetak rekor itu anak petani saking Dukuh. Jadi mau ngembati auto kewat walung mesi. Terus kita syukuri bersama-sama, semoga nanti menjadi inspirasi bagi semuanya, khususnya warga Mojorejo, untuk kita bisa maju semuanya. Anak ewang randuwe ora dadi alasan untuk bisa sukses. Anak ewang biasa ora ono alasan untuk tidak sukses. Semuanya bisa sukses. Saya membuktikannya sendiri. Dulu di Mojorejo itu yang sekolah di Gajah Mada ketinggalan mboten enten Pak. Dulu
yang Mojorejo yang kuliah di Gajah Mada. Kalau aku lombong ngingok. Kulo hanya yang pertama. Tapi setelah saya Bapak Ibu sekalian itu enten putrane Mas Tohir, Kiai Tohir, malah lebih hebat dari saya. Dia kuliah di kedokteran UGM. Namun kedokteran UGM itu pun wah sak dhuwur-dhuwure jos-jose sekolah ngoten. Pang-pengan. Terus Pak Wahid ya juga gitu. Terus yang lain-lain kemudian bermunculan orang-orang dari Mojorejo yang kuliah di Gajah Mada dan juga kuliah di universitas-universitas yang lain. Nah, nanti satu saat kalau saya hari ini jadi bupati, nanti dari Ngembat, dari Mojorejo, insya Allah juga akan muncul orang-orang hebat lainnya memajukan Sragen, gitu nggih. Terus inspirasi untuk kita semua. Mengaten Bapak Ibu sekalian, kula matur nuwun sangat atas tadi perjuangannya, doanya Bapak Ibu sekalian. Dan tadi Mbah Roto telepon saya pamit, mohon dipamitkan karena beliau saat ini menjabat Bupati nembe cuti. Nembe cuti, yang harus mengambil tanggung jawab pemerintahan saat ini adalah Mbah Roto, karena ini menghadapi Natal dan Tahun Baru. Beliau sedang berkeliling-keliling dari satu tempat ke tempat yang lain supaya Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan kondusif. Peten Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, tumpeng pertama diberikan kepada Pak RT. Pak RT, manja Pak RT. Pak RT 20 dan Pak RT 21. Pak RT 21 dibawa untuk ke depan. Pak RT 20 ya. Pak RT 21 dan pun Bapak calon Haji Muhammad Wardi. Untuk tumpeng kedua, ini sebetulnya tumpeng kedua sebetulnya yang mau Pak Suroto, tapi beliaunya tidak rawuh, potong langsung Pak Bupati. Nah, diberikan kepada penjenenganipun Bapak Lurah Suharno, penjenenganipun Bapak calon Haji Muhammad Suharno. Nah, terus potongan kedua diberikan kepada Ketua Panitia Pak Bupati. Ya siap. Ya siap. Ya, kepada Pak Lurah terus berani pun Mas Hardi. Potongan ada tiga Pak Bupati. Ada tiga Pak Bupati. Ketua Panitia dulu, nanti terus Pak Lurah. Pak Lurah sabun. Anak Ketua Panitia ini masih rotokan Pak. Masa pertumbuhan, perbaikan gizi. Salaman. Alhamdulillah. Malah nama sampun panitia. Sini nangis terus.
Nggih, pun ngoten nggih.